Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 8. Semoga kalian semua diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran IPS bab 2, yaitu interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan kebangsaan. Dalam bab 2 ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, ya. Yang pertama di section 1 itu mobilitas sosial. Section 2 pluralitas masyarakat Indonesia. Section 3 konflik dan integrasi. Untuk di section 1 tentang mobilitas sosial sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita beralih ke section 2 yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sudah siap semuanya? Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan arti dari kata pluralitas. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor terjadinya pluralitas. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pluralitas. Masuk ke materi ya. Pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih pluralitas itu? Ada yang tahu anak-anak semuanya? Pluralitas berasal dari kata plural yang berarti jamak, majemuk, banyak, atau lebih dari satu. Itulah arti kata pluralitas dari segi bahasa, yang intinya itu lebih dari satu. Nah, secara istilah, pluralitas adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan dan lain. Jadi adanya suatu perbedaan dalam berbagai bidang. Itu arti pluralitas dalam segi istilah. Bisa kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, gambar berikut menerangkan bahwasanya di Indonesia itu ya kan terdiri dari berbagai suku, macam suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minang. Budaya pun beraneka ragam. Bahasa demikian. Dengan keanekaragaman itulah ya pluralitas. Jadinya lebih dari satu. Tetap sesuai dengan semboyan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun beraneka ragam tetaplah Indonesia, itulah pluralitas. Seperti dengan profesi pekerjaan gambar bawahnya. Nah, untuk profesi bukan di Indonesia bukan hanya ada satu profesi, tetapi terdiri berbagai macam profesi. Ada yang berprofesi sebagai guru, berprofesi sebagai arsitek, berprofesi sebagai leaders, berprofesi sebagai karyawan. Dengan profesi berbagai macam itulah pluralitas jatuhnya, ya. Itu pluralitas dalam segi pekerjaan. Dari sini bisa difahami ya arti dari kata pluralitas, anak-anak. Nah, selanjutnya beralih kita ke faktor terjadinya pluralitas. Faktor terjadinya pluralitas ada 3. Yang pertama kondisi geografis, yang kedua kondisi astronomis, yang ketiga perbedaan iklim. Kondisi geografis dengan Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, ya kan, yang menyebabkan berbagai macam daerah, ya kan, dan bertemu sebagai macam suku. Dengan geografis Indonesia adanya macam suku, macam budaya, ya. Kondisi astronomis
Kondisi ekonomis secara tidak langsung Indonesia itu terletak di antara dua benua, itu benua Asia dan benua Asia dan benua Australia, dan Samudra India dan Samudra Pasifik. Dan juga dengan garis astronomis Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang dilalui berbagai macam kapal dari seluruh dunia. Dengan dilalui kapal tersebutlah ya kan berbagai macam ras datang ke Indonesia itu yang menyebabkan adanya sebuah keanekaragaman dari segi agama ya. Ya, kemudian perbedaan iklim. Dengan perbedaan iklim jadinya ada musim hujan, musim kemarau, ya. Itulah faktor terjadinya pluralitas. Jenis-jenis pluralitas. Yang pertama dalam bidang agama. Dalam bidang agama di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, ya kan? Yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, dan Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama inilah yang diakui beradaannya di Indonesia. Ya. Dan dari 6 agama ini pun memiliki hari besar masing-masing. Kemudian bidang budaya. Nah, di Indonesia terdiri berbagai macam budaya. Dan ada budaya Jawa Barat, ya kan, Jawa Tengah, Jawa Kalimantan dan sebagainya. Dengan budaya masing-masing keanekaragamannya itu mesti ada pluralitas. Selanjutnya ras atau fisik. Di Indonesia ada beberapa ras, ya kan, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Negroid. Ini macam ras yang ada di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan ras itu ras Mongoloid ya, Mongoloid dan Soid. Kadang dari setiap ras itu berbeda fisiknya, antara fisik ras Kaukasoid, ras Mongoloid atau Negroid itu beda fisiknya, ya kan? Dan bangsa, seperti yang diterangkan tadi, bahwasanya di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa sebagainya, ya. Ya. Dan kita terakhir jenis bidang pekerjaan. Nah, dalam jenis bidang pekerjaan di Indonesia bukan hanya ada satu profesi, melainkan terdiri dari berbagai macam profesi, ya. Pekerjaan itu bukan hanya satu, tapi macam-macam pekerjaan jenisnya. Ada yang profesi sebagai guru, sebagai pengamanan, sebagai arsitektur, sebagai kontraktor, karyawan dan sebagainya. Itulah profesi jenis-jenis pekerjaan. Nah, kesimpulannya, ya, keberagaman budaya atau pluralitas di Indonesia itu adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Keberagaman budaya atau pluralitas masyarakat Indonesia tercermin dalam aspek agama, budaya, suku bangsa, dan ras. Pekerjaan ya. Jadinya keanekaragaman itulah yang tidak dapat kita pungkiri. Ya, di Indonesia itu memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan itulah tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Dan memang sudah ada. Nah, mungkin hanya sampai di sini pada hari ini, ya kan, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, kita tetap semangat dan terus bergerak. Oke. Mungkin hanya ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.